Hai hai hai, halo Taurus, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Taurus ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti. Dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Pon. Ya, saya dulu punya kucing bagus banget Persia medium mati namanya Cemplon Suklepon Pon. Ya udah gantinya boneka beruang, nggak nyambung. Oke, kali ini kita mau ngebahas tentang kilas masa depan kamu dan detil jodoh kamu. Mau ngintip-ngintip nih masa depan kamu seperti apa? Bahagiakah atau ada kerikil-kerikil tajam sedikit ya? Oke, kita akan lihat dan ini sifatnya adalah general reading. Artinya tidak mungkin resonate dengan semua Taurus ya. So be wise and be smart karena ya dipikir logis aja lah, nggak mungkin kan ya nasibnya semuanya sama. Dan buat kamu ya udah like, subscribe, dan komen. Aku mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan rezeki yang berlimpah. Uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Kepada kamu diberikan proses kreatif dan proses karya sebagai saluran dari semesta untuk menyalurkan rezeki ke dalam kehidupan kamu. Oke, terima ya. Dan buat kamu yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Energi cinta masa depan kamu. Apakah itu? Wow. Kamu punya kisah cinta yang indah ya dengan pasangan kamu. Romantis, indah, saling sayang. See, it's very beautiful romance. Cupid Strike. Tahu Cupid kan ya? Cupid yang gambarnya suka anak kecil itu. Cupid Strikes. Dan cinta kalian itu awet. Seperti bunga plastik ini. Seperti bunga plastik ini ya. Jadi cintanya awet. Dan tidak pernah layu karena plastik. No, I mean ya cinta kalian itu awet gitu. Kita akan lihat peristiwanya. New love, new person, okay? Ini adalah seseorang yang baru dalam kehidupan kamu, belum kamu kenal. Dan orang yang baru ini benar-benar ketika kalian bertemu, itu udah langsung kayak, langsung kayak nyetrum gitu ya. Kayak kalian berdua itu kayak magnet positif dan negatif, udah langsung kayak tarik-menarik new love. Ini seorang yang kamu belum pernah kenal sebelumnya. Dan hubungan kalian itu adalah hubungan yang memang benar-benar yang bahagia, mencintai satu sama lain, indah sekali ya. Dan saya akan coba tarik untuk peristiwanya, adakah peristiwa apa? Taurus, kilas masa depan kamu. Hubungan kalian kuat, satu sama lain saling menguatkan dan hubungannya itu sendiri kuat ya. Artinya kalau misalnya ada orang yang mencoba-coba datang mengganggu, kokoh, nggak akan bisa menggoyahkan gitu hubungan kalian. So beautiful, okay? Dan ini memang sih ada sedikit tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga, so harmonis ya. Terus kemudian memang sempat sih kayak misalnya konflik-konflik gitu ya, konflik-konflik memang sempat pada awal-awal pernikahan mungkin ada kayak semacam kata-kata kasar, verbal abuse seperti itu, tapi kemudian itu membaik, getting better ya.
Seiring dengan waktu, seiring dengan usia pernikahan yang mungkin satu sama lain semakin belajar, akhirnya getting better. And untuk ciri-ciri detil jodoh nanti belakangan ya. Ini untuk peristiwanya dulu, oke. Ini kartu gede banget, susah megangnya. Oke. Rebirth dalam kondisi reverse. Apprentice of Pentacles kondisi reverse. Star, dia adalah seseorang yang populer, dia memiliki beberapa fans gitu ya. Sun, wah, ini udah ada bintang, ada matahari lagi. And last card. Wow, ini kenapa kartunya ya? Kok Major Arcana gitu ngumpul ya bareng-bareng, ada 4 Major Arcana di sini. So, artinya gini ya. Ada 4 Major Arcana di sini. Kamu dan dia itu pernah bertemu di kehidupan sebelumnya. Dan ketemu lagi di kehidupan sekarang, that's why makanya tarikannya begitu cepat, begitu hubungannya begitu mendalam, begitu indah karena pernah ada satu perjanjian gitu. Belum tentu sih di kehidupan sebelumnya itu sebagai kekasih atau couples, belum tentu, tapi yang jelas ada satu hubungan ya. Ada satu perjanjian, kalau ketemu lagi kalian akan saling membantu gitu maksudnya. Dan kita akan lihat satu-satu. Ini kalian akan bertemu melalui kerja atau karya ya. Entah, pokoknya ketika kamu melakukan satu pekerjaan, kerja itu belum tentu misalnya satu kantor atau apa, belum tentu mitra, klien, belum tentu sih. Kerja itu bisa jadi misalnya kamu lagi traveling kemana dalam rangka pekerjaan, kamu di sebelahan ketemu dong gitu, duduk di pesawat satu bangku, terus kemudian kenalan dan lanjut. Pokoknya ketika kamu sedang melakukan pekerjaan atau karya itu misalnya kamu sedang melakukan satu karya ya, lagi beraktivitas apa gitu, atau lagi ikut kepanitiaan ada satu acara apa, itu karya ya. Atau apalagi ya, karya itu ya seperti itu kurang lebih. Itu adalah pintu di mana kamu bertemu dengan dia. Kamu bertemu, oke, dan kemudian saling suka dan lanjut gitu. Karena udah begitu lihat pertama itu udah langsung klik gitu. And untuk zodiak semuanya muncul ya nih ya. Untuk zodiak ini semua muncul, semuanya 12 zodiak muncul semuanya. So, ada banyak kemungkinan di sini, ada banyak energi yang ditangkap di sini, oke? Dan seperti apakah orangnya dan seperti apakah kehidupan kamu bersama dengan dia? Ini kalau saya lihat ini dia memang apa ya? Sepertinya mungkin dia pernah mengalami satu peristiwa yang nggak enak atau apa, sehingga orang ini punya trauma. Dan dia harus berjuang menghadapi ketakutan atau mental block yang ada di dalam dirinya. Dan you know what? Yang bisa membantu dia untuk sembuh itu adalah kamu. Ya, kamu. So, ini sepertinya kalau saya lihat dalam past life, kehidupan kalian, yang berhutang karma itu adalah kamu. Dan ini ketemu di kehidupan sekarang, ini adalah kamu membayar karma kepada dia. Ya, kamu yang lebih banyak memberi, saya lihat. Karena di sini saya lihat, ini somehow, saya lihat dia mungkin kayak semacam pengangguran gitu ya. Atau yang nggak bekerja gitu. Namun secara finansial, kehidupan kalian ini cukup sukses kok. Maksudnya cukup mapan gitu ya, secara finansial terpenuhi. Dan yang paling penting adalah secara cinta itu bahagia banget gitu. Bahagia banget kamu sama dia, dan ini hubungan yang stabil.
ada anak-anak di sini ya. Ada anak-anak, ada cucu, even sampai cucu tuh ada dan tidak ada banyak permasalahan di dalam hubungan kayak misalnya kayak zodiak-zodiak lain yang mungkin kayak ada orang ketiga atau apa dalam hubungan kamu dan dia tuh enggak. Kalian tuh cinta terus ya, romantis terus dan somehow kalau misalnya dia tidak punya pekerjaan atau mungkin dia tidak punya satu pekerjaan tetap gitu ya. Jadi kerjanya tuh, gonta-ganti atau ya ngerjain apa aja gitu. Sepertinya kalau aku lihat ini di sini kamu yang diberkati. Ya, kamunya yang diberkati secara keuangan, oke. So, mhm, so beautiful dan saya akan coba lihat untuk ciri-ciri jodoh Taurus. Mohon maaf kalau ada salah sebut ya, karena Bunda tuh sering salah sebut zodiak tanpa sadar. Zodiak, tahun, bulan. Kalau misalnya salah sebut ya udah nggak apa-apa dimaklumin. Oke, jodoh Taurus. Ciri-ciri fisik, ciri-ciri kurus, oke. Perawakannya kurus. Hidung pesek. Ya elah, nggak apa-apa kali. Yang penting hidup, yang penting bisa napas ya. Kalau udah kaya nanti bisa dibawa ke Korea atau ke Thailand untuk operasi mancungin hidung. Tapi kalau operasi mancungin hidung itu nggak bisa sering-sering masaknya, nanti hidungnya meleleh. What else? Apalagi? Oke, ada Scorpio di sini. Sekalipun tidak menutup kemungkinan karena ini bisa semua zodiak ya, tapi ini energi yang paling dominan itu adalah Scorpio ya. Jadi ya mungkin aja sih kemungkinan terbesar yang paling muncul adalah Scorpio. Rambutnya keriting, udah pesek keriting. Ada yang nanya, Bunda, kalau misalnya botak gimana dong? Ya kamu lihatlah rambut keteknya. Pasti keriting. Oke. Pendek, pendek. Kita lihat apakah akan ada ciri-ciri yang lainnya. Oh iya, kalau untuk ciri-ciri fisik ini sangat subjektif. Artinya kalau misalnya kamu udah sreg dengan seseorang dan di luar dari ciri-ciri yang disebutkan, it's okay too, no problem ya. Tapi ini hanya untuk mempermudah, artinya kalau misalnya ada ciri-ciri ini dekat-dekat dengan kamu dan kamu akan tahu, oh berarti ini gitu orangnya. Karena ini sangat subjektif kan, nggak mungkin kembar jodoh Taurus. Skin tone sedang itu nggak gelap, nggak hitam, nggak putih. Skin tone-nya sedang aja. Ini kayak Bunda gini, sedang ya. Oh, rambut juga bisa lurus ya, bisa lurus, bisa keriting. Ada dua kemungkinan di sini. Oke. Sio ayam tuh tahun kelahiran 81, 93, 2005. What else? Di sini ada elemen air, ada Scorpio muncul, berarti ini memang yang dominan atau mostly kemungkinan yang paling besar untuk muncul adalah air, elemen air. Ada Virgo juga di sini ya. Oke, well, kurang lebih seperti itu ciri-cirinya. Well, ini sangat sempit. Sangat sempit karena saya lihat sionya pun cuma satu yang ditangkap. Ini belum tentu semuanya gabung ya, bisa satu-satu gitu, bisa satu-satu. Dan sekali lagi kalau misalnya memang kamu ketemu dengan seseorang di luar dari ciri-ciri yang disebutkan, it's okay tuh. Oke, yang penting mantap. Oke, dan untuk inisial, saya akan coba tarik untuk inisial jodoh Taurus. Inisial di sini ada P Papa, ada E Negro, ada E Eko, ada B Bravo, ada H Hotel, ada T Topi,
ada WWW Gombel, ada M Mama, ada I India, ada U Ultra, ada E Romeo, dan ada Z Zulu. Ya, kurang lebih untuk inisial-inisialnya itu yang akan menjadi jodoh dari Taurus. Oke. We'll see. Dan saya akan coba gali untuk apa ya, kesehariannya. Keseharian ini bisa jadi sesuatu yang dia gelutin, pekerjaan, atau hobi, many things ya, kesehariannya. Keseharian dia, oke. Wow, I see. Orang ini sebetulnya dia udah kaya ya, maksudnya mungkin datang dari keluarga kaya sekalipun dia mungkin tidak bekerja atau gimana, tapi memang udah kaya aja gitu. Udah, ya udah tajir dari sononya. Bisa jadi dalam pekerjaannya adalah dia seorang investor, trader juga bisa. Sekarang lagi rame trader, oke. Trader itu seolah-olah sepertinya kayak nganggur, padahal ya enggak ya. Dia kan jaga lilin. Ngepet kali. Oke, dan dia adalah seseorang yang persisten, tangguh gitu ya, ulet, tangguh, persisten, ulet. Dalam sehari-harinya dia, jadi kalau misalnya ngerjain sesuatu tuh ulet banget. Oke. School, sepertinya dia memang pendidikannya pun saya lihat cukup tinggi, atau misalnya untuk pekerjaan pun dia bisa jadi guru atau trainer, pelatih kayak semacam itu ya. Ini dunianya ya, sekalipun nanti dalam kehidupan pernikahannya ternyata dia mungkin lebih banyak longgar gitu, atau pensiun atau apa nggak tahu ya, pensiun dini juga bisa. Keseharian dia, wow, orang ini memang apa ya, memang mungkin dalam kehidupannya dia pernah mengalami banyak kegagalan dan kemudian dia harus menghadapi rasa takut, tapi justru dari pengalaman-pengalaman hidupnya itu jiwanya tuh bersinar, light and love. Jiwanya tuh ringan dan bersinar ya. Oh, I see. Um, Kemungkinan dia adalah seorang konselor, artinya seseorang memberikan nasihat, seseorang yang didatangin oleh orang untuk meminta nasihat ya. Banyak ternyata yang, dan aku rasa sih orang ini sebetulnya pengaruh ya, makanya kenapa keluar muncul kartu star. Dia banyak pengagumnya nih. Dia banyak pengagumnya, cukup terkenal orang ini. This person cukup terkenal. Mungkin dari keluarga kaya atau gimana, atau mungkin dia memang sudah kaya, cukup terkenal, cukup populer, nah, dan kemudian dengan kekayaannya itu ya akhirnya dia mungkin nggak kerja gitu ya. Kayaknya udah mulai bisa kebaca. Dan dia cukup dipandang oleh orang karena orang-orang tuh datang kepada dia untuk meminta nasihat. Ya, konsultan juga bisa. Konsultan juga bisa ya. Dan saya akan lihat apa yang dia rasakan tentang kamu di dalam kehidupan kalian bersama-sama, menua bersama, so sweet banget. Ini Taurus dapat kartu yang bagus-bagus ya. Yang sebelum Taurus, Aries itu kartunya kebalikan, 180 derajat. So, I think it's lucky for you gitu Taurus. Beruntung ini. Orangnya romantis, tiap hari inget. Jadi kalau misalnya dia pergi-pergi kemana, dia tuh akan membawa oleh-oleh atau gift-gift yang ringan, yang sederhana, yang kecil buat kamu gitu ya. So beautiful. Please forgive me, minta maaf karena apa ini?
Aha, dia orangnya nggak suka ditinggal-tinggal, nggak bisa jauh dari kamu. Aduh, ini mah so sweet banget gitu. Manja ya, manja, so sweet banget. Aduh. Dan dia bucin nih, you still have all of me. Aku tuh milik kamu loh gitu. Aku milik kamu. Orangnya mudah meminta maaf. Ini sepertinya karena waktu awal-awal saat kalian berantem gitu ya, ini sempet kan ada kayak semacam verbal abuse gitu dan dia meminta maaf kepada kamu. But after that dia kemudian terjadi evolusi, berkembang dan kalian bertumbuh bersama-sama. Dia menjadi seseorang yang sayang dan paham, mengerti akan posisinya. Well, ini sih keren banget. Beautiful cards gitu buat kamu Taurus, dan buat kamu yang mau ngeklaim readingan ini, silakan berikan feedback komentar di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Sayangku tentu saja berbayar. Namun buat kamu yang tidak punya budget, don't worry, nggak perlu WhatsApp ya. Tungguin aja Bunda live, Bunda tuh sering banget live. Nah, pada saat live kamu boleh nanyain apa aja, banyak hal. Oke sayangku, nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Well, oke Taurus, aku doain kamu segera berjumpa dengan belahan jiwamu, ya, dan bisa hidup bahagia. Seperti dongeng-dongeng dikatakan bahwa happy terus gitu ya, happily ever after. Yang cerita seperti ada dongeng itu ya, oke? I love you Taurus, bye-bye.